Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya netizen dan nitijah? Sehat selalu. Kita memasuki babak baru ini Pak Amin ya. Setelah kemarin rame demonstrasi, rame penjarahan dan juga pembakaran di Ya, berbagai daerah yang dituju di Polres daerah, DPRD dan lain sebagainya, banyak terjadi kerusuhan yang begitu luar biasa. Muncul kemarin tagar Reset Indonesia. ya. Nah, dari para aktivis kalangan mahasiswa maupun kalangan aktivis lainnya menyerukan tagar Reset Indonesia dengan tuntutan 17 plus 8. 8. Ya. Nah, ini era baru lagi. Dengan kemarin direspon oleh pihak penguasa, pihak pemerintah Prabowo Subianto Hmm. dengan langsung mereshuffle berapa? 4 menterinya ya. 6 kementerian. Oh, 6 kementerian, 6 5 kementeriannya. plus 1 kementerian baru. Nah, jadi ini juga patut kita nanti analisis juga, Ya. ya, kita cermati juga sebetulnya apakah dengan pergantian menteri ini termasuk di sana yang fenomenal Bu Sri Mulyani Sri Mulyani. Sri Mulyani ya sama Sri Mulyani ya, menteri pajak kita bukan menteri pajak ya, Ratu menteri pajak. ratu pajak ya, menteri keuangan yang dari rezim ke rezim itu dipertahankan, akhirnya hari ini diganti, di reshuffle. Dan juga ada menteri Polkam. Menko Polkam. Menko Polkam ya, Budi Gunawan. Ini juga sesuatu yang sangat menarik untuk kita cermati juga. Sebenarnya ada apa di balik itu? Apakah benar-benar ini sebagai respon dari tuntutan yang ditujukan pada penguasa dari para aktivis? Ya. Apakah ini akan memberi dampak yang positif, memberikan bisa memberikan apa istilahnya, perbaikan Ya. terhadap kondisi bangsa ini, ataukah justru sebaliknya? Kita akan bahas di basa-basi demokrasi kali ini. Ya. Itu Pak Amin ya, ini sesuatu yang menarik. Mungkin bagaimana bacaan politiknya dari jenengan secara pengamat politik ini ya, pengamat politik dari Pemerhati saja. pemerhati politik dan ekonomi, Iya. melihat yang terjadi saat ini itu seperti apa? Ya. Tapi kita luruskan dulu ya. Jadi Ya. bukan babak baru Mas Bayu, tapi fragmen baru. Oh, fragmen. Karena babaknya masih sama. Ini Oh ya. babak kelanjutan Oh iya. rezim Prabowo yang dari semula sudah mengklaim kelanjutan dari rezim Jokowi. Dan itu menjadi aneh ketika kekuatan politik yang dari awal semula dalam kampanyenya itu sudah mengklaim sebagai kelanjutan rezim Jokowi yang pada saat itu menurut para kritikus ya, baik dari kalangan mahasiswa, dari kalangan influencer, dari kalangan pegiat sosial media, dan dari kalangan aktivis yang lain, itu adalah rezim yang penuh bermasalah ya, penuh masa sampai warisan masalahnya itu tidak diketahui kapan akan bisa dituntaskan gitu ya. Selesaikan. Tapi menang kan waktu itu. Ya. Jadi Prabowo yang sudah dari semula itu menarasikan keberlanjutan dari rezim bermasalah Jokowi menang. Ya, dan kemudian publik juga jangan cepat lupa bahwa kemenangan Prabowo ini bukan kemenangan yang bisa dikatakan melalui sebuah proses yang fair play, karena diawali dengan kontroversi ya oleh Mahkamah Mahkamah Konstitusi ya, dengan meloloskan Gibran. Jadi kita sedikit mundur ya, menjadi aneh ketika baru kurang dari setahun Prabowo dan Gibran ini berkuasa, itu sudah muncul rentetan protes, rentetan kritik sampai berujung pada kekisruhan kemarin ya, yang sampai ini masih tetap ada demo di depan DPR RI
dengan tuntutan plus 8 itu menjadi aneh. Nah, kalau memang dari semula itu sudah terindikasi akan melanjutkan rezim Jokowi yang artinya harus dibaca melanjutkan masalah yang dimunculkan oleh rezim Jokowi, itu lah kok yo menang. Setelah menang kemudian belum setahun sudah diprotes sana sini. Nah, pertanyaannya kan menjadi seperti ini lah, ngapain pemilu kemarin orang-orang ini maksud saya, orang-orang yang hari ini, sebagian masyarakat yang hari ini melakukan protes luar biasa itu ngapain kemarin? Saya yakin mereka kebanyakan juga milih Prabowo, gitu ya, dengan alasan pendek misalkan karena ada bansos, karena ada BLT, karena ada gimmick-gimmick gemoy, goyang-goyang gitu ya, joget-joget gitu, sehingga sebagian besar pemilih itu menjatuhkan pilihannya kepada Prabowo Gibran. Lalu setelah berkuasa terlihat ada kebijakan-kebijakan yang menurut mereka para pemilihnya saat itu dirasa tidak pro mereka, lalu mereka protes. Harusnya kan mereka sadar ya, mereka dari semula itu sudah memilih sesuatu yang sudah sangat bisa diduga kuat itu akan bermasalah gitu loh. Kan kita bisa melacak bagaimana janji-janji kampanye Prabowo gitu ya, yang lebih mengedepankan apa ya, bukan pencitraan ya, tetapi ya mungkin sekarang bahasanya omon-omon ya, karena tidak berbasiskan riset, tidak berbasiskan pendalaman yang tepat terkait dengan problematika yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada saat itu. Dan terbukti kan akhirnya semua program-program Prabowo di awal pemerintahannya itu memunculkan kontra yang luar biasa dari para pemilihnya sendiri, bahkan dari para influencer, para pengamat yang sebelumnya tampak sekali mengharapkan ada perubahan di tangan Prabowo. Ya ini kan aneh ya, coba saya tidak ingin publik itu gampang lupa gitu loh ya, bagaimana mungkin logikanya ya, harus yang dilihat itu bagaimana mungkin mengharapkan perubahan dari sebuah kekuatan politik yang sudah mengklaim dari awal itu akan melanjutkan rezim sebelumnya yang sudah diketahui bersama bermasalah gitu. Jadi kan kayak berhalusinasi gitu, kayak orang itu melihat fata morgana gitu di tengah gurun yang panas ya, seolah-olah ada oase, tapi ternyata ketika dengan susah payah didatangi ternyata hanya pantulan bias pantulan matahari saja yang tampak di kejauhan seperti oase. Seolah-olah kan begitu kondisi ini. Terlepas memang kemudian wajar kalau masyarakat itu menuntut suatu perubahan, tetapi kalau melihat siklusnya, dulu mereka memilih seseorang yang dari awal sudah terindikasi akan bermasalah, dan ketika ternyata betul-betul bermasalah lalu mereka protes, ini kan seperti tidak masuk akal. Bagi saya itu tidak masuk akal ya kan. Kalau memang seharusnya dari semula itu terbaca akan bermasalah karena memang sudah mengklaim akan melanjutkan rezim yang bermasalah, ya jangan dipilih dong. Gimana caranya jangan dimenangkan kalau memang mengikuti sistem demokrasi yang ada ya. Tapi kan ini dimenangkan gitu, dimenangkan dan cukup besar kan marginnya, 58% banding 25% kan kontestan yang kedua itu. Artinya kan memang lebih dari separuh publik ya, atau masyarakat yang diwakili oleh para pemilih pada saat itu menghendaki orang ini memimpin. Nah kemudian kalau orang ini memimpin lalu bermasalah kok diprotes ya, harusnya kan jangan diprotes, harusnya itu ditaati, diikuti saja maunya gitu. Itu kalau mengikuti logikanya. Tapi memang masyarakat kita itu ya karakternya memang gitu. Sementara ini kualitasnya masih seperti itu. Kualitasnya masih seperti itu, sehingga kalau kemarin demo yang sudah bikin rupa itu kita melihat ada problematika di kedua belah pihak. Dari rezim jelas problematis,
karena memang rezim ini dari semula sudah problematis gitu. Dan dari masyarakat pun juga kita harus buat problematis juga gitu. Ya tadi problematis tadi itu mereka pilih sendiri kok dulu itu. Dan mereka itu dengan sadar menerima bansos, menerima BLT, lalu menjatuhkan pilihan kepada mereka gitu. Dan kalau mau ditarik lebih mendasar lagi, kedua belah pihak, yaitu rezim penguasa dan rakyat hari ini adalah kedua belah pihak yang memang sudah sepakat untuk memberlangsungkan tata kelola negara ini melalui sebuah sistem bernama demokrasi, yang dengan sistem demokrasi inilah meniscayakan muncul rezim macam ini gitu. Dan rezim macam ini memang membutuhkan rakyat yang dengan kualitas seperti hari ini supaya mereka tetap bisa berkuasa gitu. Mereka tuh tetap akan melestarikan masyarakat yang bisa dipengaruhi pilihan politiknya hanya sekedar dengan BLT 300-600 ribu ya, kemudian mereka akan menderita dengan segala kebijakannya 5 tahun ke depan ya, atau mungkin lebih parah lagi mereka bisa disogok dengan 5 kilo beras atau sekian kilogram gula atau sekian liter minyak goreng ya, atau bahkan ada lebih parah lagi hanya dengan misalkan dikasih kaos dan sebagainya, atau mungkin diberi sebuah gimmick-gimmick yang tadi goyang-goyang, joget-joget kan kelihatan orang-orang Indonesia itu senangnya joget-joget. Yang terkenal di dunia hari ini dari Indonesia kan hanya joget apa itu yang farming gitu ya, pacu jalur itu, orang farming, terus kemarin joget-joget tak bola balik apa itu ya, yang lagu-lagu, bahkan sampai kemarin di hari raya kemerdekaan itu di istana itu goyang semua, presiden sak rakyatnya goyang semua, dan setelah itu demo bareng-bareng bakar-bakaran itu kan aja sepekan ya setelah goyang-goyang di istana. Artinya memang kedua-duanya itu problematis, baik rezimnya itu problematis, rakyatnya juga problematis. Nah kalau sudah seperti kan kompleks jadinya, kan rumit karena kedua-duanya itu problematis. Yang menginginkan perubahan itu problematis, yang kemudian yang seharusnya bertanggung jawab atas perubahan itu juga problematis. Terus apakah itu yang disebut dengan solusi gitu? Apakah itu justru tidak semakin cara penyakitnya enggak semakin komplikasi, semakin kronis gitu? Kan nunggu waktu aja untuk buyar kan seperti itu. Ya. Tapi ada juga yang masih dalam tanda kutip melihat ini sesuatu peluang ya, harapan. Jadi bagi mereka yang masih percaya pada Prabowo, dia melihat kondisi saat ini adalah kondisi di mana strategi Prabowo itu berjalan. Strateginya kalau tadi saya pernah lihat strategi politiknya berjalan untuk lepas daripada rezim sebelumnya. Dengan analogi dia mancing dulu, mancing orang-orangnya rezim terdahulu itu dipasang, dilihat kinerjanya dan lain sebagainya, dan kalau memang bermasalah ya ini waktunya. Jadi untuk melepaskan cengkraman dari rezim sebelumnya. Dengan kalau kemarin ya saya lihat di media itu buktinya apa? Kurang lebih 10 bulan Prabowo ini berkuasa, Pak Prabowo berkuasa, hampir lebih sekitar 80 koruptor tertangkap. Dan kemarin orang-orang titipan yang dalam tanda kutip menteri-menteri itu diganti dengan orang-orang yang baru. Itu gimana, Pak Amin? Ya justru problematika di harapannya itu. Jadi justru ketika ada pihak yang berharap bahwa ini merupakan bagian dari strategi politik Prabowo gitu ya, dengan segala macam sebutan istilah namanya itu ya, istilah intelijen itu loh ya, yang banyak digunakan oleh para pengamat itu. Justru di situ masalahnya. Kan Prabowo itu sebagai seorang pemimpin, penguasa, itu kan amanatnya adalah ngurusi rakyat, bukan ngurusi politik. Bagaimana maksudnya ngurusi politik dalam artian bagaimana dia itu mengatasi kubu lawan politiknya gitu. Kalau hanya untuk sekedar bargaining politik dengan misalkan geng Solo misalkan ya, dengan kekuatan rezim Jokowi, rezim lama, dia membutuhkan waktu 10 bulan, Pak. Nah 10 bulan itu rakyat lapar, Pak. Ya justru kan problematika di situ.
Bagaimana mungkin seorang pemimpin sejak dipilih dan setelah itu 10 bulan berikutnya dia hanya ngurusi masalah mempertahankan atau berkompetisi dalam ini menancapkan hegemoni politiknya, kubu-kubuan lah istilahnya, ya. Ya berarti selama ini 10 bulan dia nggak kerja untuk kita dong. Dia kerja untuk siapa? Dia kerja untuk kelompoknya, dia kerja untuk kekuatannya sendiri, ya. Bukan kemudian bekerja untuk kita. Bagaimana menata ekonomi, bagaimana mencegah PHK yang terus bertubi-tubi. Ya, kemarin udah garam terakhir, ya. Terus bagaimana kemudian menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak mungkin, menurunkan angka pengangguran, menciptakan iklim investasi yang bagus, mengundang investasi luar, investasi domestik, ya. Bagaimana menurunkan pajak, bagaimana membuat kinerja pemerintah pusat sampai daerah itu lebih pro dengan kebutuhan dan aspirasi publik gitu kan. Ternyata dia kan berarti terbukti kalau misalnya ada anggapan seperti terbukti 10 bulan ya kerja buat rakyat. Justru problematika kan di situ, makanya disebut penguasanya itu problematis, rakyat juga problematis gitu. Jadi saya justru tertarik untuk misal ya kayak ini kan gerakan riset Indonesia ini kan diinisiasi salah satunya oleh Malaka Project oleh Ferry Irwandi CS ya, masyarakat baru ya. Bagaimana kemudian sistem ini di riset ya. Pertanyaannya risetnya itu konteksnya apa gitu. Apa kemudian aturan mainnya ya, infrastruktur politiknya, infrastruktur aturan mainnya itu diganti total atau hanya dipermak tambal sulam saja, atau misalkan seperti tuntutan bubarkan DPR artinya sekian 500 orang itu DPR diganti orang semua, dan itu tidak memungkinkan dalam sistem ini, jelas tidak mungkin. Makanya Prabowo mengatakan ada sebagian tidak masuk akal kan, atau kemudian masuk akal dalam pandangan sistem ini tidak masuk akal kan, karena Prabowo tahu kan dia sebagai penguasa dia menjalankan sebuah sistem kan, permintaan itu kan tidak mungkin dipenuhi gitu loh. Dan kemudian misalkan apakah 100% membebaskan rakyat dari pajak atau menurunkan pajak secara signifikan, tidak mungkin juga karena satu-satunya pemasukan negara cuma dari pajak gitu loh. Ya, jadi justru di situ tercermin dari tuntutan 17+8 itu bahwa publik yang menuntut itu pun juga problematis. Kenapa? Mereka tidak bisa melihat akar masalahnya gitu loh. Jadi kalau saya apalagi sekedar reshuffle, riset itu aja. Kalau riset itu misalnya istilah kita di komputer itu kan PC-nya atau laptopnya tetap sama, ya, kemudian programnya tetap sama, prosesornya tetap sama, softwarenya tetap sama, hardwarenya pun tetap sama kan, cuma di riset gitu aja kan. Mungkin diperbaiki dari virus-virus gitu ya, tapi kan prosesornya nggak nambah gitu. Kalau prosesor nambah namanya upgrade, bukan riset. Ya mungkin kayak istilahnya Anies di-upgrade. Mau di-upgrade pakai apa? Kalau misalkan laptopnya itu keluaran lama, mau di-upgrade dengan prosesor terbaru pun ya enggak nutut. Enggak cocok ya. Ya, mau diganti motherboard ya itu namanya ganti laptop. bukan upgrade, namanya ganti laptop. Dilem biru, lempar beli baru kan, seperti itu. Saya lebih setuju itu sebenarnya, lempar beli baru. Karena sebenarnya sudah bobrok kan. Atau sekedar reshuffle, apalagi sekedar reshuffle Pak. Hanya ganti aplikasi Pak. Hanya ganti aplikasi, karena reshuffle seolah-olah hanya ganti aplikasi. Dari misalkan dari Corel Draw ke Canva gitu aja, ganti aplikasi. Dari Sri Mulyani ke Purbaya. Ini sama-sama dua orang kapitalistik gitu loh. Ya, misalkan dari siapa kemarin, dari satu menteri ke menteri yang lain misalkan. Itu kan mereka hanya ganti orang, menjalankan instrumennya tetap sama gitu. Terus kita mau berharap sejauh mana gitu dengan alat yang sama hanya ganti operator, apakah kita akan bisa berharap alat itu akan lebih maksimal kalau ganti operator jika kemudian memang diketahui alatnya yang atau instrumennya yang sudah akhir gitu loh, sudah rusak gitu loh. Harusnya kan yang digantikan, kalau operatornya oke enggak apa-apa, ganti aja kan instrumennya, ganti aja kan alatnya kalau memang alatnya yang rusak. Atau kedua-duanya, alatnya rusak, operator rusak, ganti semuanya. Ya kan? Nah, karena melihat problematika hari ini yang terjadi di baik antara penguasa dan rakyat itu sama-sama problematis, itu artinya mencerminkan
instrumennya yang bermasalah, bukan hanya operatornya. Jadi harusnya masyarakat itu tuntutannya itu lebih mendasar, yaitu bukannya riset tapi ganti sistem gitu. Andai misalkan rezimnya itu tetap, tidak apa-apa kalau memang rezim ini nanti mampu menjalankan sistem baru, tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan sistem yang rusak diganti dengan sistem baru, lalu operatornya itu memang perlu diganti baru, ya diganti baru. Kalau memang betul-betul menginginkan perubahan, kan yang diinginkan perubahan. Semua demo kemarin kan inginnya kan perubahan, dan perubahannya kan seharusnya kalau belajar dari yang sudah-sudah, harusnya kan bukan perubahan yang tambal sulam, bukan perubahan yang parsial, tapi perubahan yang benar-benar menyentuh akar masalah, sehingga nanti tidak ada lagi orang yang tadi susah cari kerja, tidak ada orang lagi yang khawatir di PHK, tidak ada lagi masyarakat yang sudah cemas hari ini BPJS akan naik gitu ya. Meskipun kemarin Menteri Keuangan yang baru Pak Purbaya mengatakan tahun depan nggak ada kenaikan pajak. Memang nggak ada kenaikan pajak, tapi kalau ada pajak baru repot kan? Ayo, pajak emang nggak naik, nanti ada pajak baru kan gitu. Semuanya kan kemarin juga begitu. Nggak ada kenaikan. Misalkan kemarin PPN ditunda kenaikannya nggak jadi, tapi dia nambah pajak baru. Ya, dia nggak naikkan PPN, tapi naikkan cukai. Ketika naik cukai, pabrik rokok kolaps. Ketika kolaps, PHK. Kan sama aja dia itu menambal masalah dengan menggali masalah yang lain. Jadi kalau istilah kita itu kan gali lubang, buka jurang. Bang tutup jurang. Jadi gitu. Jadi apa namanya? Publik harus lebih kritis lagi. Ya, saya berharap aktivis-aktivis itu tidak terjebak pada paradigma yang begitu-begitu saja. Ya, kita sebenarnya sangat berharap seperti influencer seperti Kaliber ya, Ferry Irwandi dengan Malaka Project-nya, ya, influencer yang cukup speak up ya, cukup kritis itu, ya, itu ya kemudian berpartisipasi lebih apa ya, lebih urgent gitu untuk membangkitkan kesadaran yang lebih menyeluruh di kalangan publik. Ya, cuman saya khawatir mereka sendiri belum sadar juga secara utuh gitu ya. Mereka masih terpaku pada terjebak pada sistem, sejak berjalannya sistem ini, sehingga mereka hanya menawarkan perubahan-perubahan yang seolah-olah dalam harapan mereka itu akan bisa menghadirkan perubahan yang signifikan. Tetapi sebenarnya kalau diteropong dari luar dengan melihat apa yang terjadi di masa lalu, apa yang mereka harapkan itu pun sama seperti yang diharapkan ketika setiap pergantian orde. Ya, kita bahas sering di sini kemarin. Atau mungkin harapan mereka itu sama persis dengan yang diharapkan pada saat setiap kali ada yang namanya kontestasi pemilu. Kan setiap pemilu berapa ada si A pemimpin ini harusnya nanti bisa menghadirkan perubahan seperti ini, si B akan menghadirkan perubahan seperti ini. Tapi pada ujungnya yang menang adalah mereka yang memenangkan lebih banyak suara. Jadi kalau misalkan anggap saja frame-nya tetap frame demokrasi, misal ya, dengan proses suksesi kekuasaannya melalui kontestasi pemilu misalkan, maka kita harusnya itu kan punya harapan bahwa nanti pada pemilu itu semua pemilih, taruhlah misalkan kemarin itu di Indonesia ada sekitar 150 juta pemilih, ya, itu anggap aja 70%, 60-70%-nya itu memilih dengan kesadaran politik yang benar. Hanya memilih pemimpin yang punya integritas, punya kapabilitas, ya, kemudian terbukti bersih, jujur, amanah, bisa kerja. Nggak sekedar orangnya itu pintar ngomong atau pintar berorasi atau pintar bernarasi, tapi yang benar-benar bisa kerja, gitu. Bisa kerja, punya track record, bisa kerja. Itu 70% milih yang seperti itu. Itu mungkin bisa diharapkan adanya perubahan. Cuman pertanyaannya, misal Anda Anda yang kemarin itu ada Anies kan, misal Anies yang kemarin terpilih, taruhlah misalkan orang sosok seperti Anies yang katanya dengan segala macam itu terpilih, yang diharapkan itu ya, terpilih ya. Maka pertanyaan berikutnya adalah, apakah bisa dijamin ketika Anies berkuasa tidak akan seperti nasib Prabowo hari ini, yang 10 bulan pertamanya disibukkan dengan hiruk pikuk persaingan politik, bukan dengan kesibukan bagaimana mengurusi rakyat. Gitu.
Nah ini 10 bulan ngurusi ini belum selesai kan? Belum. Oh, masih ada orang-orang Jokowi yang nyantol di situ kan. Mau dibersihkan sampai kapan? Ya. Taruhlah misalkan sampai 1 tahun. Setelah itu apakah kelompoknya Jokowi tidak akan melawan? Gitu. Apakah orang-orang yang dituduh mafia, dituduh dibalik demo kemarin yaitu para koruptor, para ini itu tidak akan melakukan perlawanan balik. Wah itu dalam perlawanannya nanti nunggu setahun lagi. Nanti tahun ketiga, tahulah dua tahun itu sudah, wah menang semua orang kabinet itu orangku semua, orang pemerintah orang semua. Udah tahun ketiga pak. Ya tahun keempat persiapan kontestasi berikutnya. Nah terus mikirnya rakyat itu dia kapan? Andai Anies terpilih, tadi ya kita berandai-andai terjadi riset tadi. Lalu nanti pemilu berikutnya orang seperti Anies yang terpilih, apakah dijamin tidak akan terjadi hal seperti Prabowo? Taruhlah yang tadi 60%, Anies menang 60%, taruh. Apakah yang 40% nggak akan melakukan perlawanan politik? Gitu. Kan akan terus begitu lingkaran setannya itu. Betul. Itu makanya problematisnya di situ, Mas. Itu yang harusnya itu menjadi kesadaran kita bersama. Ya. Ini sangat-sangat problem sekali. Karena yang satu sisi ya kalau kita ngikuti media sosial itu ya, yang satu ini gerakan dari geng Solo yang ingin Gibran naik gantikan Prabowo, yang satu ini strateginya Prabowo. Jadi berkutat di sekitar itu aja itu loh. Sehingga rakyat itu nggak kebagian apa-apa. Karena paradigmanya kan sama, cuma beda angle tuh mas. Ya cuma kita melihat ilustrasi ini. Satu lihat dari situ, satu dari situ. Sebenarnya kita lihat sama aja. Hanya beda angle aja. Ya problemnya kayak ini kan harusnya. Ini kan harusnya. Ini kita ganti aja. Gitu. Iya. Ada yang bertanya? Iya mungkin. Ini ya, tumben ada ajen yang bertanya ini ya. Monggo silakan yang ingin bertanya ini. Ya. Namanya siapa? Oh ya. Nama saya Yohan dari Indonesia. Jadi kita itu juga peduli Indonesia pak. Ya. Nah tadi kan disepil kalau mau perubahan ya ganti sistem. Kan gitu kan pak. Nah maka yang saya tanyakan itu sistem apa yang cocok untuk Indonesia, atau sistem yang jelas-jelas mempunyai track record atau sejarah yang mensejahterakan rakyatnya pak. Karena problematika Indonesia itu bukan hanya soal ekonomi pak. Katakanlah ketika ekonomi maju, tapi kita itu tinggal di Indonesia itu setiap hari melihat berita pembunuhan terus gitu pak. Kalaupun ekonomi maju kok nyawa terancam, itu kan juga sama saja. Nah jadi gitu pak. Mungkin bisa diterangkan langsung ke poinnya. Kalau mau ganti sistem apa yang cocok untuk Indonesia? Ya, itu saya episode sendiri nanti ya. Cuman gini, karena waktu kita terbatas. Ya pertama basis berpikirnya bahwa problematikanya itu bukan hanya pada rezim, tadi seperti kita bahas di awal, bukan pada rezim yang berkuasa. Ternyata problematika juga terjadi pada rakyat. Ya, karena bagaimanapun dengan sistem demokrasi melalui pemilu, rakyatlah yang memimpin rezim yang bermasalah ini tadi. Ya, terlepas tidak semua memilih dia, tapi kan faktanya dia menang. Ya, dan itu sebagai konsekuensi logis dari demokrasi, maka harus konsensus sepakat bahwa ini yang berkuasa kan. Nah, melihat itu berarti kan tadi kita simpulkan hipotesa kita adalah belum kesimpulan ya, hipotesa kita adalah sepertinya bermasalah dua-duanya, yang problematis dua-duanya. Sehingga kalau ingin perbaikan yang mendasar, perbaikan yang benar-benar akan menghasilkan perubahan, maka tidak cukup dengan solusi tambal sulam seperti seruan riset Indonesia atau reshuffle kabinet ala rezim, atau mungkin nanti ada perubahan-perubahan kebijakan yang sifatnya parsial, tapi harus ganti sistem. Nah kalau ada pertanyaan ganti sistem, sistemnya apa? Ya sistem yang tidak seperti demokrasi. Tidak seperti demokrasi yang menggunakan prinsip one man one vote, sehingga kalau Anda ingin memenangkan kontestasi dalam demokrasi, Anda cukup mendapatkan satu suara, entah dengan cara apapun tadi, dengan
paling gampang dengan BLT, dengan bansos ya, dengan gimmick-gimmick gitu kan, dengan pencitraan, dengan omon-omon bisa ya. Tapi sistem itu harus yang bisa betul-betul menghasilkan satu sosok pemimpin yang tadi ya, yang berintegritas, kredibel, punya kapabilitas, amanah, bisa kerja ya, dan punya apa namanya istilahnya ya, kesungguhan untuk melayani rakyat, bukan kesungguhan untuk memenangkan kubu politiknya atau kesungguhan untuk hanya sekedar melakukan koalisi konsolidasi politik saja, tapi benar-benar memenangkan rakyat ya, tanpa pandang bulu ya, apakah dulu pemilihnya atau bukan. Yang itu tampak mustahil dalam demokrasi. Boleh diharapkan, tapi fakta menunjukkan selama ini realitanya adalah tidak pernah terwujud. Artinya bisa kita katakan itu utopia atau mustahil. Nah, selain demokrasi ada sistem apa? Gitu kan. Apakah dengan sistem monarki kerajaan? Tentu tidak, karena demokrasi itu pun dulu antitesa dari sistem monarki kerajaan yang terbukti gagal. Ya, dengan ya mungkin dari faktor apa namanya, otoritarianisnya ya. Agak. Berarti ada sistem apa lagi ya selain demokrasi, selain monarki? Oh, sistem sosialisme komunis misalkan. Ya, di mana semua 100% peran negara. Rakyat itu hanya menikmati, hanya menjadi roda gigi dalam sebuah sistem mesin gitu kan ya. Ya, dia ditugaskan seperti ini dan dia tidak memiliki hak sama sekali kan bahkan gitu. Tapi itu terbukti gagal gitu. Runtuh. Ya, terbukti gagal. Nah, sehingga challenge-nya adalah menemukan sistem yang tidak seperti demokrasi, juga tidak seperti sosialis komunis, juga tidak seperti monarki. Ya. Sistem apa itu? Sistem apa itu? Ya. Tunggu di babat demokrasi, demokrasi sebelumnya. Gimana sudah kita sering lah ya, kita sering kemarin. Cuman memang kita coba untuk menggali kesadaran publik dulu bahwa mereka hari ini hidup di kolam yang keruh. Mereka hari ini hidup di kolam yang bahkan tidak layak untuk ditinggal. Seperti benar kata Mas Yuhan penanya tadi, apa gunanya ekonomi maju, bisa kerja, penghasilan tinggi, makmur lah secara taraf ekonomi, tapi kondisi sosial budaya tidak kondusif, secara keamanan kita dihantui oleh ancaman kriminalitas, ya secara budaya kita menghadapi bagaimana anak-anak sekarang itu seolah-olah tidak punya apa ya, ikatan transenden gitu ya, spiritualitasnya itu kering, kosong gitu, semuanya serba materialistik, individualistik, hedonistik seperti itu. Bayangkan misalkan saya cuma potret aja, nanti kita minta pemirsa setia untuk mengikuti edisi berikutnya ya, Bapak mungkin akan kita bahas itu lebih spesifik ya. Kasus di Mojokerto kemarin ya, pembunuhan yang dimutilasi sampai ratusan potong. Ya, ini lagi heboh ini di televisi kan. Beritanya kumpul kebo itu ya. Iya, itu makanya itu saya pengen itu saya pengen potret dari situ, bagaimana perut kenyang itu tidak menjamin hidup itu baik. Betul. Ya, ini bukan pengangguran loh ini. Mereka itu si pelaku ini adalah orang yang ya bukan orang miskin, bukan orang nganggur gitu, dia orang yang kerja gitu. Ya, dan kita lihat bagaimana mereka itu bisa hidup kumpul kebo sekosan gitu ya, berbulan-bulan, padahal di situ juga banyak penghuni kos yang lain. Kok nggak ada yang risih dengan orang yang tidak ada ikatan pernikahan lalu mereka kumpul kebo? Jangan-jangan satu kosan kumpul kebo semua, kita juga nggak tahu gitu ya, sehingga mereka tahu sama tahu gitu, nggak ada yang risih, tapi harusnya kan risih. Kalau masyarakatnya itu masyarakat yang normal, betul, risih. Kalau moralnya itu moral yang wajar, itu pasti risih gitu. Tapi ini enggak. Dan kita lihat figurnya kalau keluar pakai kerudung kan, pakai kerudung si perempuan ini, kok bisa gitu. Dan mereka sudah sering kali cekcok ya. Artinya di situ ada permisisme, di situ ada ignorance, ketidakpedulian lingkungan itu dengan situasi sepasang kumpul kebo ini, ya kan? Dan kemudian bagaimana mungkin seorang yang normal
kita nggak tahu apakah dalam melakukan pembunuhan dan mutilasi dia dalam kendali narkoba atau kendali minuman keras, kita nggak tahu. Tapi bagaimana dia melakukan itu, mencacah-cacah tubuh seseorang yang sudah digaulinya berbulan-bulan, itu ratusan potong, lalu dia sebar ke sebuah bukit Pacet ya, jadi Surabaya Pacet 90 km, dia sebar begitu saja. Dan yang terakhir kemarin ditemukan itu adalah sebagian kaki, potongan kepala dan otak yang dia sembunyikan di laci lemarinya. Iya. Kok ada loh orang seperti itu loh, sudah berhari-hari kan, gitu loh. Bagaimana mungkin ada karakter manusia seperti ini yang hadir dalam sebuah masyarakat di sebuah negeri yang katanya mayoritas muslim dan mereka dua-duanya muslim. Itu sudah berkali-kali lipat maksiat model apa itu, udah berapa kuadrat itu. Ya. Jadi saya setuju dengan Mas Yohan tadi. Apakah perubahan yang diinginkan dengan 17+8 itu juga menyentuh hal seperti ini? Jangan-jangan hanya menyentuh bagaimana agar ekonomi itu tertolong gitu ya, atau sekedar bagaimana agar hasrat politik kubunya itu tersalurkan, tukar tambah bargaining politiknya itu terjadi, goal menang gitu ya. Kompromi antar kubu politik, kekuatan politik itu ketemu win-win solution. Apakah sekedar itu? Kalau sekedar itu ya wassalam Mas, ya tunggu aja nanti. Misalkan Prabowo ini bertahan 5 tahun, ya tunggu aja nanti. Kalau 29 dia terpilih lagi, akan ada masalah yang baru. Atau misalnya ada pasangan baru yang terpilih, Anies taruhlah, akan ada masalah yang baru. Gitu loh. Ya nggak usah jauh-jauh nanti 2029 ya, kita potret. Misalkan hari ini kan idolanya Anies ya, misalkan para penggagas perubahan itu sebagian tuh menambahkan harapan pada sosok Anies. Anies berkuasa di Jakarta 5 tahun. Apakah sepi dari masalah? Apakah sepi dari perlawanan politik dari musuh-musuhnya? Tidak juga kan. Apakah kita itu akhirnya nanti, maka kita challenge kepada publik semua ya, apakah kita itu memang akan siap gitu ya menghadapi situasi politik yang terulang begitu saja. Kita hanya menyaksikan pertarungan antar partai A lawan partai B, antar kubu si A, kubu si B, terus saja. Ya, tiba-tiba kemudian ketika mereka itu menghasilkan satu kebijakan yang tidak sesuai aspirasi kita teriak, kita demo. Besok gitu lagi, pilihan lagi, begitu lagi. Oh ya, jangan bebal-bebal banget lah. Jadi rakyat itu. Yeah. Kita itu sudah disuguhi sejarah berkali-kali, kita itu sudah disuguhkan fakta dan realita yang tidak selalu menyenangkan kita. Bahwa ya untuk kali ini kita berubah dengan benar lah. Mungkin ya Mas, mungkin terakhir dari saya, mungkin ada yang bilang, wah kalau perubahannya sistem itu kan sifatnya revolusioner, itu kosnya akan sangat mahal, itu bisa menimbulkan pertumpahan darah, akan menimbulkan cekcok politik dan sebagainya. Itu kan masih dugaan. Bisa jadi ya, bisa jadi ya, kan tergantung bagaimana cara melakukan perubahan sistem, gitu ya. Lagi pula, wong kita dengan sistem hari ini aja nggak pernah sepi dari namanya tumpah darah. Ya. Harusnya kan tumpah darah demi tanah air. Ini nggak tumpah darah demi segenggam nasi, demi selembar bendera partai, demi seonggok 2 orang yang mengklaim sebagai pimpinan masa depan. Kita bertumpah darah, kita cekcok, kita bakar-bakar, kita beli apa-apa mahal, kita cari kerja susah, kita justru menghadapi PHK. Itu kan juga terjadi semuanya dalam konteks hari ini. Nah, jadi kesimpulan yang harus kita challenge adalah sama-sama kita itu bersusah payah, berpeluh basah. Kenapa tidak untuk perubahan yang hakiki, daripada kita bersusah payah, berpeluh basah, bahkan bersimbah darah untuk perubahan yang tidak hakiki, yang hanya halusional, ya, yang ditawarkan oleh demokrasi yang tidak pernah berjumpa dengan faktanya. Gitu. Sama-sama susah kan mending susah yang ini. Ya, apalagi kalau tadi ditanya, misal nanti kita spill untuk berikutnya, perubahan itu sesuai dengan arahan Islam yang notabene adalah arahan Allah dan Rasulnya. Kalaupun kita bersusah payah, bersimbah darah, berpeluh basah, kalau itu demi Allah dan Rasulnya, kita kalah, kita mati, enggak apa-apa Mas. Iya. Kita akan abadi di akhirat di surganya Allah gitu loh.
Nah kalau di Indonesia atau kalau saya Indonesia ya, secara umum di dunia ini kita berjuang darah, berpeluh basa, bersusah payah untuk perubahan yang sifatnya tidak sesuai, bahkan tidak dituntunkan oleh dan Rasulnya, lalu kita capek bahkan kita mati untuk apa, Mas? Iya. Untuk apa? Hanya disematkan pahlawan reformasi, hanya disematkan pahlawan perubahan, tapi di hadapan Allah dan di hadapan Rasul tidak ada nilainya, buat apa? Iya. Tapi tidak semua orang bisa berpikir begitu. Kalau mau bisa seperti itu ya Babat harus ditonton terus gitu. Iya. Ya bisa jadi memang kondisi kita masih di level dimana mereka berpikir ya, para aktivis dan sebagainya yang mungkin juga menginginkan suatu perubahan, bahwa yang salah itu orangnya gitu ya. Ya, jadi orang yang tidak mampu menjalankan sistem. Belum sampai pada titik dimana kok ini berulang lagi dan sebagainya, oh mungkin sistem yang salah. Belum sampai di titik itu. Tapi kalau kita cermati ini sebagai penutup kita, kondisi negara kita saat ini, Indonesia dan mungkin dunia saat ini, kalau kita analisis dengan analisis SWOT, itu ketemunya antara weakness dengan threat ya. Kelemahan ketemu dengan ancaman. Susah itu. Nah, itu solusi kalau rekomendasinya di analisis SWOT itu di mix control. Di mix control itu berarti kan hanya tambal sulam. Iya, hanya mengendalikan kerusakan, tidak menyelesaikan kerusakan. Tidak menyelesaikan, hanya mengendalikan, meminimalisir kerusakan yang ada. Ya. Tapi satu Mas, saya tertarik dengan kemarin itu siapa sih, Salsa ya, yang getol mengkritik Saron itu. Dalam satu cuitannya atau dalam satu unggahnya dia mengatakan, kita di Denmark itu, kira-kira di Denmark kan, kita memang bayar pajak mahal lebih dari 50%, tapi semuanya itu untuk kita. Gitu ya. Oke, sehingga akan muncul persepsi bahwa itu yang ideal. Berdemokrasi yang ideal seperti negara-negara Skandinavia seperti Denmark, Swedia atau Finland dan sebagainya, yang hidupnya secara ekonomi mapan ya. Maka pertanyaannya, saya nimbrung pertanyaan Mas Juan, apa yang bisa dilakukan oleh Denmark, oleh Swiss, oleh negara-negara yang katanya makmur dengan demokrasi itu, mereka stabil, mereka bahagia di sana dengan tingkat kebahagiaan yang paling tinggi. Apa yang bisa mereka lakukan untuk Palestina? Atau apa yang bisa dilakukan oleh Salsa untuk Indonesia? Untuk mencegah gudang garam tidak bangkrut, tidak ribuan orang PHK, ya. Apakah berharap seperti di Denmark? Ya, harusnya mereka lebih konkret kan, menyuarakan perubahannya lebih konkret. Itu ya. Dan terakhir ya, kondisi kita saat ini ternyata itu juga dialami oleh Rasulullah SAW pada saat Mekah ya. Pas Mekah itu Rasulullah sampai beruzlah ke Gua Hira melihat kerusakan yang ada. Kalau di analisis SWOT itu juga ketemu weakness dan threat. Kondisinya sebelum diangkat jadi Rasul, diangkat menjadi Rasul itu keresahannya begitu rupa seperti yang kita. Maka solusinya kalau kita mau solusi yang hakiki, kembali pada teladan yang sempurna, teladan terbaik kita. Nah itu mumpung lagi Maulid. Jangan diperingati Maulidnya aja. Iya. Tiru cara berjuangnya itu loh. Iya. Tidak hanya cinta Nabi tapi juga cinta syariahnya. Oke. Itu dulu Babat kali ini ya. Jangan lupa like, comment dan juga subscribe Babat ya, channel Babat ini akan memberikan informasi yang dari sudut pandang yang berbeda ya. Baik, karena kebutaan yang paling merusak adalah buta politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.